Terima kasih Pak Anjari, presentasi yang luar biasa Pak Anjari. Ini pesertanya juga luar biasa Pak Anjari, sampai jam terakhir ini juga masih banyak, masih tetap tidak berkurang ya, 400 Iya, lebih. wah hebat ya ini. Ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan ya Pak Anjari ya. Dr. Louis, monggo. Ya. Ini dari ditampilkan situ ya. Jika ada komplain di medsos ya, terhadap layanan kita, bagaimana langkah-langkah menyelesaikannya? Apakah kita perlu menjelaskan atau menjawab komplain tersebut di media yang digunakan pelanggan, ataukah kita jawab di medsos rumah sakit? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ketika ada komplain di media sosial, gitu nih, Dr. Louis ya. Ya. Pertama, ini beberapa tips yang saya bisa berikan. Satu, ketika komplain di media sosial, maka tanggapi respon dia ketika online. Tadi saya sudah ini tips pertama. Tips kedua, tanggapi komplain itu di mana dia komplain. Misalnya dia komplain di tempat media sosialnya dia, saya merekomendasikan Anda menjawab di komentarnya. Tentu butuh analisis. Komplain ini seberapa serius, seberapa tingkat penyebarannya, seberapa berdampak pada rumah sakit kita. Pilihan-pilihannya adalah apakah kita bisa cukup memberikan respon itu di kolom komentar atau kita membuat postingan serupa di tempat media sosial kita. Ini butuh analisis. Tapi prinsipnya jawablah komplain itu di tempat dia komplain. Itu prinsip. Kemarin saya menemukan satu contoh minggu kemarin kebetulan di grup humas kita itu ada komplain di sebuah RSUD gitu dan dia ngobrol sama saya gimana penanganan. Saya bilang komentari di media yang dia posting dengan redaksi yang cukup bagus. Dan akhirnya ketika komplain itu bisa ditangani di situ, justru dia mendapatkan umpan balik dari pembaca yang lain. Dan rame-rame itu yang komplain itu justru mendapatkan nilai yang jelek gitu. Karena apa? Ternyata kemampuan kita menangani komplain di tempat itu justru mendapatkan respon yang positif. Jadi saya mengatakan bahwa di media sosial butuh cara komplain dan itu cara yang baik. Yang ketiga, kalau komplainnya cukup serius, minta kontak dia, buat offline. Komplain online, buatlah offline. Jadi jangan berdebat, jangan menyangkal di forum online. Ingat, Bapak Ibu, media sosial itu media sosial, bukan media pribadi. Oleh sebab itu, jangan berdebat. Kalau bisa komplain ini cukup serius, minta nomor kontak teleponnya atau kita memberikan kontak telepon untuk dia hubungi. Sehingga kita bisa ajak secara offline. Itu Dr. Louis 3 tips saya untuk komplain online. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ini izin bertanya, apakah di rumah sakit ada tim penyelesaian komplain yang ditangani oleh orang yang berlatar belakang pendidikan hukum? Jadi ini background pendidikannya. Karena mungkin Dr. Louis lihat saya yang sarjana hukum gitu ya. Apakah harus latar belakang hukum? Saya ingin menyampaikan bukan soal latar belakang pendidikan. Ini penanganan komplain itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dia harus memahami bisnis proses kita, Dr. Louis dan Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip utama penanganan komplain itu harus ngerti bisnis proses kita. Layanan kita paham, prosedur kita paham, undang-undang paham. Jadi saya membayangkan penerima komplain itu orang yang pintar sebetulnya, bukan orang kaleng-kaleng gitu. Ya, satu. Yang kedua, orang yang mampu penyampai pesan. How to deliver message. Iya, bisa jadi sarjana hukum penyampai pesan yang baik, tetapi tidak sedikit dokter penyampai pesan yang sangat baik. Perawat juga begitu, bidan juga begitu, apapun latar belakangnya. Jadi setelah ngerti bisnis proses, yang kedua adalah dia penyampai pesan yang baik. Yang ketiga, dia punya empatik skill yang baik. Active listening, empatik itu poin krusial yang harus dimiliki si penerima komplain. 3 itu Dr. Louis. Ya. Terima kasih. Ini Saya juga serba 3 nih hari ini, serba 3. Bertiga ya. Yang ketiga juga Pak Anjari. Dari Dr. Wisanjanya dari RSU Family Usada. Apakah dalam penanganan komplain
kita dapat membentuk tim, karena biasanya jika perorangan akan rentan terhadap tindak kekerasan. Bagaimana pendapat narasumber? Dokter Ari ya, Ari Sanjaya. Saya mau cerita dok soal bagaimana kami menangani 19 jam penolakan pasien tadi. Gitu ya. Alhamdulillahnya kita waktu itu belum punya SOP yang cukup firm sebetulnya. Namun kemudian kita memang ada prosedur di kita kebetulan. Ketika menangani yang berimplikasi hukum, maka tim kami dari hukum dan humas itu yang akan jadi leading sektor. Nah, waktu itu kemudian di dalam ketika tangkap hukum itu ada beberapa orang yang harus SOP-nya ya. Pertama, kami harus melibatkan customer service. Kedua, supervisor. Ketiga, bagian PPI. Keempat, karena itu termasuk COVID ya, bidang pelayanan medik. Terus yang keempat di pemulasaran jenazah. Jadi kami menangani itu ada 5-6 orang ketika menangani 19 orang itu. Saya selama semalaman, siang sampai besok paginya, itu berenam itu. Tentu yang ngadepin pada hari H, itu cukup saya waktu itu 3 orang. Kenapa? Pertama, itu modal buat saya, karena yang dihadapin nggak cuma orang yang sedang baik-baik saja, dia sedang marah. Mereka sedang mengancam, mereka kelompok tertentu gitu, sehingga kami butuh untuk menguatkan itu. Artinya betul sepakat bahwa ketika penanganan komplain saya sarankan memang tidak sendiri. Sekurangnya 2 orang minimal itu. Karena komplain ini pasti ada yang, kalau saya, ada yang menangani, ada yang mencatat dan lain sebagainya. Apalagi komplain ini sudah bereskalasi ya dok, bukan sekedar menyampaikan keluhan biasa. Kalau dalam penanganan kan biasanya sudah bereskalasi. Nah tentu harus ada SOP-nya siapa yang menangani konflik pada fase apa. Biasanya kan di rumah sakit ada tahapan komplain. Komplain yang sifatnya kemudian sangat biasa, komplain yang kemudian dulu biasanya ada komplain yang sifatnya hijau, kemudian ada komplain yang warnanya merah, komplain yang tingkatnya kuning, merah, maaf. Nah tingkat kuning misalnya itu ya sudah dengan tim, dan itu tidak hanya unit penanganan komplain, apalagi yang berstatus merah. Jadi saran kami, selain kalau syukur bisa ada unit penanganan komplain. Kalau toh tidak, dibuat SOP, dan SOP itu siapa yang terlibat, tugasnya apa, dan bagaimana melakukan. Dr. Louis, begitu. Ya, terima kasih Bang Jari. Ini langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan pasien kepada rumah sakit? Kemudian, apakah tim PKRS berhak memberi teguran jika ada tenaga medis atau staf pelayanan tidak memberikan pelayanan dengan ramah dan serius? Iya, baik. Ini ada ada 2 pertanyaan sebetulnya. Satu, mengembalikan kepercayaan gitu ketika komplain itu dilakukan. Cara pertama, bukan satu-satunya, untuk kemudian mengembalikan adalah ketika komplain kita memang tertangani. Bagaimana cara mengukur bahwa komplain itu tertangani dengan baik? Sesungguhnya itu bisa dilihat secara administratif maupun kemudian bisa dilihat secara non-administratif, kalau saya mengatakan begitu. Administratif maksud saya adalah komplain yang baik kan tentu terdokumentasi. Sebagaimana tadi dokumentasi pemberian informasi, maka dalam komplain pun ada dokumentasi penanganan komplain dan itu ditandatangani dengan baik. Setelah semua ada kesepakatan alternatif solusinya, kemudian ada tanda tangan yang baik. Tapi ingat Bapak Ibu, itu belum cukup kalau dalam komplain. Saya sering kemudian melakukan sifatnya di luar administratif. Saya masih tetap ngobrol dengan dia. Dari situ kemudian saya bisa tahu sebetulnya dia puas nggak dengan penanganan komplain yang ditangani. Terutama kasus-kasus yang kuning dan merah ya. Karena ini jadi penting untuk mitigasi risiko. Nah, artinya apa yang mau katakan? Jika penanganan komplain kita baik, maka kepercayaan itu insya Allah muncul lagi. Yang kedua adalah buat penanganan itu kalau sifatnya di media sosial, saya mengatakan, buatlah penanganan komplain itu transparan mungkin. Kalau ada orang komplain, sampaikan juga di media sosial kita, unggah juga, publikasikan juga cara-cara penanganan komplain kita, sehingga orang itu tahu. Sekurangnya sampaikan bahwa terhadap komplain, misalnya di sebuah komentar media sosial, bahwa terhadap komplain ibu ini sudah kami tangani, dan seperti ini penyelesaiannya, dan semuanya sudah selesai, misalnya. Itu menjadi poin penting.
Yang ketiga adalah sampaikan atau ceritakan kalau di media sosial itu poin yang baik terhadap layanan kita. Layanan-layanan yang unggul dari kita apa? Sampaikan. Itu cara membangun kepercayaan terhadap rumah sakit kita atas sebuah komplain. Ya misalnya komplainnya adalah yang sempat viral kemarin, misalnya soal pelayanan oksigen. Nah, memang buktikan bahwa kita dengan pada periode waktu yang lain membuat konten positif soal bagaimana penyediaan tabung oksigen di rumah sakit kita misalnya. Itu cara untuk kita mengembalikan kepercayaan terhadap sebuah komplain yang jadi isu besar. Pertanyaan kedua adalah apakah boleh PKRS menegur terhadap tenaga kesehatan kita yang tidak ramah? Bapak Ibu sekalian, ini setiap rumah sakit punya cara menangani SOP seperti itu ya. Tentu kalau dalam hal konteks saya, ini bagian dari langkah ke-8 melakukan umpan balik tadi ya. Ketika komplain terjadi, maka lakukan sebuah umpan balik kepada kita, evaluasi terhadap layanan kita. Nah, tentu tidak ada no blame, no shame, tidak mau menyalahkan, tidak juga mempermalukan orang lain. Jangan sampai menegur dengan cara-cara yang mungkin mempermalukan. Siapa yang seharusnya menegur? Saya rasa setiap rumah sakit punya prosedur, punya tata cara tersendiri. Yang poin yang ingin sampaikan, PKRS, promosi kesehatan rumah sakit, itu tujuannya adalah mengedukasi pasien, memberdayakan pasien. Kalau kemudian ada tanggung jawab lain penanganan komplain, ya boleh saja. Tetapi sebetulnya kembali lagi kalau PKRS pada tujuan itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anjari. Ini mungkin satu lagi pertanyaan ya, karena waktunya sudah mau habis ya. Ini yang mana ini? Jika izin yang ini, kok digeser-geser. Izin bertanya, apakah dalam penanganan komplain ini kan sudah yang tim tadi sudah. Ini sudah. Ya. Cara handling komplain pasien yang menginginkan permintaan maaf dari pihak rumah sakit dan diliput oleh media, sedangkan komplain yang disampaikan tidak sepenuhnya salah dari pihak rumah sakit. Upaya mediasi sudah dilakukan, namun pasien tetap kekeh ingin permintaan maaf pihak rumah sakit. Pak Muhammad Zainul. Iya, Pak. Bapak melihat kasus Bapak ini, kalau sampai dia memaksa berarti penanganan komplain kita belum selesai, Pak. Ini indikasi yang mudah sebetulnya. Ketika dia udah memaksa permintaan maaf, sesungguhnya mediasi kita belum berhasil. Sesungguhnya penanganan komplain kita belum berhasil. Nah, sekarang apa yang mesti dilakukan? Pertama, pertanyaan itu kan jawabannya adalah ya kita selesaikan dulu penanganan komplain itu. Sebelum kenapa kita coba pahami ya, kenapa dia memaksa permintaan maaf di depan media? Karena niat dia bukan menyelesaikan masalah. Niat dia adalah mempermalukan rumah sakit. Atau mungkin bisa jadi dokumen rekaman itu akan dijadikan dia hal yang tidak kita inginkan sesungguhnya. Saya tidak merekomendasikan permintaan maaf di depan media dalam konteks dipaksa. Berbeda ya. Berbeda, karena ini ada pemaksaan. Oleh sebab itu, upaya yang bisa kita lakukan adalah, kalau saya adalah, kita membedakan apa yang disampaikan kepada media, apa yang disampaikan kepada pasien. Dalam rumus penyelesaian masalah, kita fokus kepada pasien dulu. Tentukan, sampaikan bahwa gimana caranya, tadi saya sudah katakan beberapa poin. Di ruang yang memang disediakan untuk itu, kepada orang yang memang dipercaya dua belah pihak, ada alternatif-alternatif solusi yang kita sampaikan, termasuk keprihatinan, permintaan maaf atas ketidaknyamanan, itu disampaikan ketika penanganan itu, bukan di depan media. Kecuali memang benar-benar kita keliru, yang memang harus kemudian orang tahu secara bentuk transparansi, kita minta maaf atas kekeliruan layanan. Kalau Bapak katakan tadi sebetulnya rumah sakit tidak begitu salah, maka sungguh tidak disarankan untuk minta maaf, apalagi dipaksa di depan media. So, kembali lagi kepada persoalan tadi, seberapa kita tuntas menyelesaikan komplain, seberapa efektif kita menyelesaikan mediasi dengan komunikasi yang baik. Itu poinnya. Sehingga kita mesti kembali lagi ke sana, Pak. Bukan pada soal permintaan maaf yang dipaksa di depan media itu. Mungkin itu. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu belum puas, Dr. Louis, saya closing sekalian ya ini karena monggo nomor HP saya tadi ada.
mungkin bisa japri ke kami, kita bisa diskusi, mencari solusi-solusi gitu. Terbuka kami. Atas nama Persi, saya pengurus Persi, atas nama Perhumasri, kami sangat terbuka buat teman-teman, Bapak Ibu rumah sakit, untuk mencari, membantulah, mengadvokasi teman-teman jika ada persoalan-persoalan komplain seperti ini. Terima kasih, saya Anjari Marjianto. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anjari ya. Memang pertanyaan masih banyak sekali. Mudah-mudahan peserta tidak komplain Pak Anjari. Betul. Tidak bisa dijawab semuanya. Tapi tadi Pak Anjari sudah menyampaikan nomor HP-nya ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa japri ke beliau. Dan beliau ini memang ahlinya karena beliau itu masuk ke top 100 corporate communication ya pada tahun 2019, kemudian top 50 PR pilihan ya di Indonesia. Jadi memang tepat kalau Bapak Ibu tanya ke Pak Anjari ya. Jadi memang kita akan japri, jadi jangan komplain ya Bapak Ibu ya, karena waktu ya. Nanti saya tangani dong kalau komplain. Ya, mungkin itu. Terima kasih Pak Anjari. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Anjari. Matur nuwun.